Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan senantiasa diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berita yang sangat viral. Tetapi beritanya cukup menampar ya. Cukup menampar. Berita tentang apa? Tentang ada person ya, ada seseorang yang menimbun sampah di dalam kamar kos. Ini sudah sangat viral sekali ya, 1 bulan terakhir ini. Kok bisa ya ada yang nyimpan sampah, menimbun sampah selama bertahun-tahun? Ada suatu ayat yang mengatakan bahwa nadofatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, ketika ada berita yang mengejutkan tersebut ya, ini amat sangat memukul kita ya. Kenapa sih ada orang yang sampai menimbun sampah bertahun-tahun? Kita aja kalau ada sampah sedikit aja sudah merasa nggak nyaman, sudah merasa tidak tentram, tidak damai. Contoh kecil aja. Di keluarga saya memang tidak ada yang merokok ya, tidak ada yang merokok. Tetapi saya suka menyiapkan asbak. Takutnya suatu saat nanti kan ada tamu yang datang. Untuk menyiapkan tamu yang datang, misalkan dia merokok. Nah, kalau misalkan asbak itu penuh dengan puntung rokok, saya merasa nggak nyaman sekali. Dan langsung ya dicuci, dibersihkan sampai kembali bening, disimpan lagi di situ. Itu contoh kecil aja. Jadi kita itu merasa nggak nyaman dengan sampah yang sedikit. Apalagi sampah sampai menggunung luar biasa. Ada sampah aqua, ada sampah plastik, botol minuman, ada sampah bekas makan, ada sampah mungkin bekas barang-barang dan lain sebagainya, luar biasa. Yang saya lihat itu videonya ya, video realnya tuh luar biasa. Dari mulai bawah meja, kemudian ke tempat minum, kemudian di bawah dekat kasur, sampai ke kamar mandi penuh dengan sampah. Ini hal yang miris ya, hal yang miris. Karena apa? Karena bagi kita ya, terutama ibu-ibu itu merasa sangat aneh aja. Kalau pelajaran membuang sampah pada tempatnya itu kan sudah standar. Di rumah kita orang tua suka menanamkan ya kepada anak-anak kita, putra-putri kita, buanglah sampah di tempat sampah. Jangan nyampah. Kita tuh sudah sering sekali jangan sampai nyampah. Di sekolah pun saya yakin guru-guru itu selalu menanamkan kebersihan. Ketika saya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah pun selalu kita itu selalu dapat pelajaran tentang hal tersebut. Tetapi ini kenapa ada kejadian yang seperti ini? Ini bisa saja ya karena ada penyakitnya ya, namanya hoarding disorder. Jadi ini adalah kesukaan menimbun barang. Ini adalah gangguan mental, gangguan psikologis. Jadi bagi orang tersebut itu ketika menimbun barang itu ada kebahagiaan tersendiri dan dia tidak bisa lepas dari barang-barang tersebut. Saya tidak ingin menjelaskan siapa yang berada di situ ya. Bagi saya itu yang penting temanya yang kita bahas. Temanya tentang bagaimana cara mensikapi sampah. Masalahnya apa? Masalahnya perempuan yang apik itu juga banyak. Perempuan yang jorok juga banyak. Laki-laki yang apik banyak. Laki-laki yang jorok juga banyak. Jadi kita tidak mengatakan, padahal kan perempuan ya yang kos di situ. Kenapa kok jorok? Sama aja perempuan, laki juga. Perempuan ada yang jorok, laki-laki juga ada yang jorok. Sama aja. Perempuan ada yang apik, laki-laki juga ada yang apik.
penyebabnya yang pertama adalah hoarding disorder. Jadi dia suka menimbun barang-barang yang sudah tidak terpakai. Jadi ada kebahagiaan, ada kesenangan, dan dia itu tidak mau lepas dari barang-barang yang ada di situ. Jadi ada keterikatan emosi. Itu yang pertama. Yang kedua ya, ada keterikatan emosi dia. Dia ketakutan ya kalau misalkan barang ini dibuang, suatu saat nanti dia akan membutuhkan. Jadi dia tuh selalu merasa cemas. Merasa cemas ketika barang-barang yang sampah itu dibuang. Jadi dia selalu merasa bahwa itu suatu saat akan dibutuhkan. Kemudian yang ketiga itu ada gangguan kognitif ya. Kenapa saya katakan ini gangguan kognitif, gangguan kecerdasan? Karena dia itu tidak bisa memilih yang dibutuhkan dan membuang yang tidak dibutuhkan. Seharusnya kalau misalkan cerdas ya, secara kognitif kita itu cerdas, itu harusnya kita itu bisa membuang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Karena itu ya, kalau misalkan kita menumpuk-numpuk sampah itu pasti akan mengganggu diri kita sendiri, merasa tidak nyaman. Ini kalau orang normal ya. Kemudian akan mengganggu lingkungan sekitar. Juga akan menimbulkan penyakit. Nanti ada belatung, ada lalat, ada bau yang tidak sedap. Pokoknya yang gak enak itu numpuk semua di sampah. Dan ini kejadian yang viral ini ada hikmahnya. Hikmahnya jadi kita itu selalu edukasi kepada putra-putri kita. Jangan nyampah. Padahal dari dulu juga kita itu selalu edukasi tentang bagaimana menjaga kebersihan. Ini adalah standar kesehatan minimal kalau menurut saya ya, karena kita udah sangat sering sekali nasehatin tentang bagaimana kita membersihkan diri kita, bagaimana membersihkan lingkungan kita. Nah, seperti itu. Jadi kejadian yang viral ini jadi pelajaran bagi kita semua untuk bisa mendidik anak kita itu menjadi lebih mencintai kebersihan. Karena kebersihan itu juga bagian dari iman. Kita bisa melihat, wah ini orang ini kok seperti ini ya. Pasti ya orangnya itu akan mengisolir diri. Orang-orang yang suka nyampah itu, suka menimbun itu, pasti orangnya tidak suka berbaur, terus mengisolir diri. Karena dirinya tuh ada kelainan. Bagaimana negara kita mau maju, mau berkembang kalau generasi mudanya misalnya seperti itu? Taruhlah itu kata orang itu cuma satu. Kata siapa? Mungkin yang seperti ini banyak. Yang suka menimbun-nimbun sampah itu mungkin banyak, cuma tidak viral aja. Nah, ini adalah kelainan mental ya, hoarding disorder yang harus segera diatasi. Dibawa ya oleh orang tuanya ke psikiater. Jadi silahkanlah diantisipasi, diatasi bagaimana seharusnya. Karena ini amat sangat mengganggu dirinya sendiri, juga mengganggu lingkungan. Generasi yang hebat adalah generasi yang berkualitas. Generasi yang berkualitas mulai berkualitas dari hal yang kecil. Mudah-mudahan paparan singkat saya ini bermanfaat. Ayo kita selalu mendidik putra-putri kita dengan contoh dari diri kita sendiri ya. Tidak perlu kita nasihatin, tetapi kita memberikan contoh yang baik kepada putra-putri kita. Terima kasih yang sudah menonton video RN Sunarsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.